Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami punya waktu untuk merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami. Engkau berikan hikmat pengertian bagi kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang pada saat ini siap menyampaikan. Kami serahkan pribadi kami, bencana hati kami. Biarlah kami dibentuk oleh kuat kuasa-Mu sendiri melalui Roh Kudus. Bekerja di dalam setiap pribadi kami. Dan Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu yang siap berbicara bagi kami. Firman yang sudah dipersiapkan bagi kami. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus mengambil alih, berbicara bagi kami. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam waktu penyampaian firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Yesus Tuhan yang hidup memberkati waktu penyampaian firman Tuhan ini. Kami serahkan ke dalam tangan. Semua gangguan daripada iblis kami kutuk, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hal yang terpenting Engkau menyampaikan bagi kami. Kami siap menerima apa yang Engkau mau sampaikan bagi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan memberkati. Kepada jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. 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 Baik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur di kesempatan pada saat ini juga kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jemaat Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai 31. Kepada jemaat Tuhan, jangan membukakan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 31. Kalau sudah membukakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31, kita akan membacakan ayat-ayat ini secara silih berganti. Saya akan membacakan lebih dahulu kopi hitam di atas. Lalu kita akan membacakan ayat dari 21 sampai 31 secara silih berganti. Kopi hitam di atas. Manusia dibenarkan karena iman. Ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ayat 22. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk berbeda? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak melainkan berdasarkan iman. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat.
Atau adalah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. 30 artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami menaikkannya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama dari ayat 21 sampai 31 secara silih berganti. Dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama ini, kita akan memberikan tema atau topik, yaitu manusia dibenarkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita akan memberikan tema atau topik, yaitu manusia dibenarkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, jika kita melihat seksama dari ayat 21 dan 31 ini sangat menarik. Karena di dalam pembacaan itu ditekankan ada hukum Taurat. Ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian ini bahwa kita melihat ketika bangsa Israel mereka berada di padang gurun. Ketika disitulah Tuhan memberikan perintah atau Tuhan memberikan hukum kepada mereka supaya mereka taati hukum itu. Itulah hukum Taurat, di mana di situ ada ketetapan, di mana situ ada peraturan, di mana di situ ada hukum-hukum yang harus dijalani, yang harus dilakukan dan harus ditaati oleh mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bagian ini tema yaitu manusia dibenarkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini sangat menarik jika kita melihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Dari ayat 21 sampai 31 ini ada beberapa bagian penting yang harus kita ketahui bersama, yang harus kita lihat bersama dari pembacaan ini. Bagian yang pertama yaitu jika kita melihat dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Dalam bagian ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah kebenaran Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Itu kita bisa dapat melihat di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran Allah hanya dapat dinyatakan, telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kita akan membacakan di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar? Oleh sebab itulah kebenarannya harus dinyatakan tidak melalui siapapun juga, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus, dia telah dibicarakan dalam hukum Taurat maupun kitab para nabi, telah dibicarakan tentang Yesus. Dan setiap umat bangsa Israel dalam masa perjanjian lama mempunyai pengharapan yang teguh. Jika suatu saat ada penebusan, ada kebenaran yang akan dinyatakan kepada mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam firman Tuhan ini telah nyata kepada kita. Firman Tuhan telah memberikan kepada kita, telah memberitahukan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-23. Tanpa terkecuali, baik itu dia anak kecil, baik itu dia orang besar, baik itu dia tua maupun baik itu dia muda, baik itu dia pemudi maupun dia pemuda, baik itu dia remaja maupun remaja, siapapun juga dia, baik dia itu orang kaya maupun orang miskin, kita semuanya berada di dalam dosa. Kita membutuhkan kebenaran. Kita membutuhkan dibenarkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Itu sebabnya bagaimana Tuhan Yesus dia mati hanya untuk kita sebagai anak-anaknya yang ada di dalam dosa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Hanya di dalam dia saja kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Hanya di dalam dia saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dan tadi saya telah memberitahukan bahwa orang Israel mereka harus menuruti segala hukum Taurat. Banyak sekali ketetapan, banyak sekali peraturan. Jika mereka melanggar satu, segala apapun yang sudah mereka turuti itu batal. Jadi mereka harus mempersembahkan korban lagi bakaran kepada Tuhan, meminta pengampunan lagi sama Tuhan, dan mereka hidup harus kudus, harus hidup sesuai standarnya Tuhan. Itu tidak bisa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dia mati hanya untuk kita. Di dalam dia kita sebagai orang-orang percaya kita memenuhi standarnya Tuhan. Apa standarnya Tuhan adalah sempurna. Tidak seorang pun yang dapat sempurna. Ketika kita berada di dalam Yesus, kesempurnaan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita memperolehnya dengan cuma-cuma saja. Oleh sebab itu, kita percaya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dalam bagian ini kita akan memberikan yaitu keadilan Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Jadi bagian pertama bagaimana kita telah mendengar kebenaran Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua bagaimana keadilan Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah dia adalah Allah yang benar dan juga dia adalah Allah yang adil. Jika manusia salah, benar, dia tidak pernah memandang bulu. Dia tidak pernah memandang orang. Keadilan Allah telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu,
jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Kalau berbicara soal keadilan dan kasih Allah, itu bagaikan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana Allah adil dan Allah juga adalah Maha Kasih. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Di ayat yang ke-25, di situ jelaskan bahwa Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Allah adil. Oleh sebab itu, Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Hanya oleh di dalam darahnya kita memenuhi keadilan Allah. Di dalam Dia kita memenuhi ketentuan Allah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ini sangat luar biasa. Suatu hal yang memang tidak dipikirkan oleh manusia. Itu semuanya sudah dilaksanakan, itu semua sudah dipikirkan, itu semua sudah dikerjakan, itu semua sudah dilaksanakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak yang Tuhan Yesus Dia sebagai jalan pendamai, banyak hal yang telah Dia lakukan bagi kita manusia, bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Banyak sekali Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Hal yang terbesar yang Tuhan lakukan, bagaimana Dia menanggung dosa manusia. Bapak Ibu, ini sangat penting. Yang tidak Tuhan tanggungkan setelah Dia mati, orang-orang yang hidup sesudah itu. Tidak. Tetapi pada masa perjanjian lama, orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, itu pun juga ditanggung oleh Tuhan. Karena mereka mempunyai pengharapan yang kuat akan janji Allah. Akan keselamatan, akan kebenaran, akan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu sudah dilaksanakan, itu sudah dibuat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan bagaimana sekarang dengan kita? Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita perbuat sebagai orang yang percaya? Di bagian ayat yang seterusnya, di bagian ayat 27 sampai 31, di situ bagaimana kita sebagai orang percaya. Saya akan membacakan ayat yang ke-27 sampai 31. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, di dalam bagian yang ketiga ini kita akan memberikan, yaitu pembenaran Allah telah dinyatakan dalam iman kepada Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, yaitu pembenaran Allah telah dinyatakan dalam iman kepada Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Hanya di dalam Dialah saja pembenaran Allah dinyatakan bagi kita ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan kita menuruti hukum Taurat atau lain-lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, di bagian ini bagaimana Rasul Paulus dia menjelaskan kepada jemaat pada saat itu yang ada di Roma, itu terdiri dari ada orang Yahudi maupun ada juga orang Yunani.
Ada orang Yahudi maupun ada juga orang Yunani. Jadi bagaimana orang Yahudi, mereka menuruti hukum Taurat. Tetapi orang Yunani mereka tidak. Dan posisi mereka adalah orang Kristen sama-sama. Oleh sebab itu bagaimana Rasul Paulus bilang sama mereka, tidak apa, ikut hukum Taurat, ikut. Iman, ikut. Dua-dua jalan. Ketika kita ada dalam Kristus, dengan iman kita, itu pun juga kita dibenarkan. Bagaimana mereka melakukan hukum Taurat, itu juga dilakukan. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan pribadi kita. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Bagaimana manusia dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Dan kebenaran itu hanya Tuhan yang buat. Hanya Tuhan yang buat. Bagaimana kita mengambil bagian di dalam Tuhan. Bagaimana kita membuka diri kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan kita hidup di dalam Dia. Maka kebenaran itu kita akan peroleh, kita akan miliki itu bukan karena kita, karena Tuhan. Karena Tuhan benar, karena Tuhan suci, karena Tuhan itu menjadi bagiannya kita. Karena kita ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tidak sia-sia ketika kita ada di dalam dunia ini, kita menaruh iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Tadi saya sudah bilang bahwa apa standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan sempurna. Manusia yang melakukan hukum Taurat pasti bisa jatuh. Dengan melakukan segala ini pasti bisa jatuh. Hanya ketika kita ada di dalam Tuhan dan kita hidup di dalam Tuhan, segala apapun yang kita buat kepada Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Sekalipun itu kecil, kita buat untuk Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, dalam mengiring Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Tuhan hitung. Sekalipun banyak masalah, persoalan dalam hidup ini, tetapi kita hidup untuk Tuhan, beriman kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan bilang, kita akan menerima. Suatu kelak kita akan menerima itu semuanya yang sudah Tuhan buat bagi setiap anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dibenarkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam menjalani hidup ini pasti akan banyak masalah, persoalan, tantangan, cobaan akan kita hadapi. Namun jangan pernah kita melupakan Tuhan. Namun jangan pernah iman kita goyah ketika menghadapi situasi-situasi seperti begitu. Tetap kita terus berpegang pada iman kita, berpegang pada pengharapan kita akan Tuhan. Dan Tuhan akan ganti semuanya itu dengan upah. Tuhan akan datang kembali sebagai Raja yang saat ini sedang kita nantikan. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, namun yang pasti bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Karena kita beriman kepada Dia, sungguh-sungguh dengan Dia, dan apapun yang akan kita buat untuk Tuhan, Tuhan yang memperhitungkan semuanya. Baik, firman Tuhan kita sampai di sini. Tadi saya memberikan tema yaitu manusia dibenarkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Bagian yang pertama, kebenaran Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Bagian yang kedua, keadilan Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, pembenaran Allah telah dinyatakan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan itu semuanya sudah dikerjakan Tuhan. Tinggal bagaimana kita yang harus beriman kepada Dia dan sambil menantikan kedatangannya. Tak lama lagi akan datang ke dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, pada kesempatan hari ini kami bersyukur karena telah mendengar firman-Mu tentang manusia dibenarkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Engkau yang telah membenarkan kami, Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah keadilan, Engkau segalanya bagi kami dalam hidup ini. Tuhan,
Kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami akan banyak sekali masalah persoalan yang akan kami hadapi. Namun kami rindu Tuhan. Iman kami selalu tetap kuat dalam Engkau. Mampukan kami, sanggupkan kami bersama-sama dengan kami dalam menjalani akan hidup ini. Tuhan selalu bersama dengan kami melalui tuntunan, perlindungan, pengawasan daripada Allah Roh Kudus. Kami sangat mengucap syukur atas kesempatan ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Inilah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.